Ya, bisa. Karena kalau kita menyangkut historiografi, tadi kan sudah saya katakan bahwasanya ketika kita bicara tentang historiografi tradisional, muatan dari sumber dari atau apa yang kita amati dari historiografi tradisional itu adalah tradisi lisan. Nah, bentuk mediumnya ya. Kalau hari ini YouTube itu medium ya, media ya. Kalau hari ini Anda membentuk historiografi lewat YouTube. Ketika saya mengajarkan historiografi pada abad Z, saya akan mengatakan bentuk-bentuk historiografi itu salah satunya adalah YouTuber. Ya kan? Nah, kalau pada masa itu bentuk dari karya dari manusia pada masa lalu itu tentang sejarahnya adalah tambo. Nah, seorang historiografi dia bukan seorang penilai. Nah, itu yang harus dipahami ya, Abdi ya. Seorang historiografi itu adalah penggambar. Dia beda. Jadi studi sejarah itu ada 3. Ada studi peristiwa. Nah, di peristiwa ini kita bicara tentang saintifik dalam arti kita bicara peristiwa dalam arti apa adanya, lalu diolah secara metodologi ilmiahnya, dan kemudian disajikan sebagai sebuah karya sejarah. Karya sejarahnya. Ketika dia sudah menjadi karya, maka seorang historiografer boleh melakukan pengkajian terhadap itu dan menggambarkannya. Setelah dikajinya lalu digambarkannya. Jadi menggambarkan, apa artinya itu? Artinya seorang historiografer dia mengambil sumber gambarannya tentu dari tambo. Karena tambo itulah yang menjadi karya sejarah pada waktu itu. Meski tidak masuk akal, karena yang menyatakan tidak masuk akal kan orang zaman Z. Orang zaman ketika tambo itu dibuat itu paling berakal. Itu paling berakal karena kan ketika kita bicara tentang akal itu berkembang sejauh dari perkembangan kehidupan itu sendiri. Tidak ada yang tidak masuk akal, sangat masuk akal. Dan tambo itu pun sampai hari ini dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah fakta mental. Fakta mental masyarakat Minangkabau adalah lewat tambo. Jadi orang Minangkabau memfaktai diri atau meyakini dirinya itu adalah bentuk dari tambo itu sendiri. Contohnya apa? Hari ini Abdi masih mengenal dirinya bersuku. Masih tahu sukunya itu kaitannya kemana. Masih tahu kemana migrasi sukunya awalnya. Apakah itu tidak masuk akal? Nah, lalu soal cerita tambo yang penuh dengan hiperbola, penuh dengan eufemisme, penuh dengan kiasan-kiasan, penuh dengan penuh dengan segala macam simbolik-simbolik. Karena tambo itu disajikan bukan dalam bentuk peristiwa yang sangat sangat pas dengan situasi itu, tapi dia diceritakan secara simbolik. Kenapa? Nah, nanti kita akan teliti lagi kenapa, apa zeitgeist, apa yang terjadi pada waktu itu. Kenapa tambo itu menjadi seperti itu? Karena orang Minang menceritakan sejarah masa lalunya itu adalah di sini kita menggambarkan kepada orang lain bahwasanya ternyata orang Minang mengambil persoalan masa lalu itu adalah belajar dari sesuatu yang salah lalu membesarkan dari sesuatu yang agung. Makanya isi tambo itu kalau tak belajar tetap sesuatu yang pernah mengalami kesalahan dari masa lalu, kalau tidak adalah keagungan-keagungan. Nah, disitulah orang Minangkabau bisa mengcombine dirinya menjadi dia survival untuk hidup malah sampai hari ini. Seperti itu. Jadi yang tidak masuk akalnya itu adalah model berceritanya. Tetapi ketika kita melakukan penguraian atau melakukan penggalian eksplorasi secara ilmiah dengan kajiannya itu kan pengamatan terhadap sastra sebagai sebuah karya yang betul-betul bersentuhan dengan realita. Seorang sejarawan bisa memakai pendekatan metodologi sastra di dalam atau metodologi studi teks
hermeneutik dan konten analisis untuk membaca apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa itu. Jadi yang simbolik tadi itu akhirnya bisa dilihat secara empirik. Jadi tidak ada yang tidak empirik. Sama menginterpretasikan sebuah kitab karena memang Tambo itu dibikin sesimbolik mungkin. Karena dia berhadapan dengan situasi-situasi politik ketika Tambo itu dibikin. Sama lah ketika kita dengan zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu kita punya media namanya yang terkenal adalah Kompas misalnya. Kompas itu kan termasuk media yang fix dipercaya oleh masyarakat pada masa Orde Baru. Nah, pada waktu itu masyarakat tidak bisa bercerita secara konkret terhadap peristiwa apa yang dia lakukan untuk mengkritik pemerintah. Kenapa? Karena kekuasaan pada saat itu sangat otoriter. Nah, di saat pemerintahan otoriter seperti itu, maka mengkritik salah satu caranya lewat jalur seni, lewat jalur sastra, lewat jalur novel, menulis, dan melawak, dan lain sebagainya. Termasuk adalah cerita bergambar seperti Om Pasikom itu. Nah, apakah itu tidak masuk akal? Kalau kita melihat ceritanya seperti tidak masuk akal. Karena dia bercerita tentang Arjuna, dia berbicara tentang pewayangan misalnya kan, dia berbicara tentang cerita-cerita lawak-lawaknya Empat Punakawan dan lain sebagainya. Artinya apa saja yang di dunia pewayangan itu diceritakannya. Tetapi ketika kita melihatnya secara zeitgeist, kenapa pewayangannya diceritakan seperti itu, maka kita menemukan realita di situ. Nah, jadi mengamatinya dan menguraikannya tentu tidak tidak memakai pendekatan metodologi sejarah peristiwa, tetapi memakai analisis teks murni, gitu ya. Karena yang dilakukan di situ adalah teks, yang dianalisis teks. Pendekatannya bisa hermeneutik, pendekatannya bisa studi pustaka dan lain sebagainya, macam-macam seperti itu, dan masuk akal. Jadi Tambo itu masuk akal.